Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya rabbal amma ba'd. Yang hormati Kiai saya wabil khusus Ustaz Kiai Ma'arif Afandi sekaligus selaku Ketua Himasal Kabupaten Tegal, yang perlu hormati Syekhul Bed Pondok Pesantren Api Tegal Kiai Haji Misbahul Mustafa dan sedanten para alumni Kiai Yafi, Kiai Dakas dan sedanten alumni yang meresap terus kita sebutan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah wa syukurillah, kami rombongan ziarah Wali Songo, namanya Pak Afrizal saking Lirboyo wingi Pak Terduhur berkudara akan ke Kafafi, ke Zamzami Makhrus dan segenap zuriat Lirboyo. Nah, alhamdulillah yang sudah bertahan memiliki wonten Kiai Nurul Huda Ahmad, Kiai Ibrahim Hafid. Ini kisah kira akan kalau kita Faridin Ma'at Ali perjalanan dari Kediri kemudian ke Mojoagung tentang Syekh Sulaiman, Syekh Jumadil Kubro, kemudian Ampel, kemudian terwujudkan terus Gresik, Sunan Bonang, terus nantos Dugi Demak, Kudus, Jeporo. Alhamdulillah mau sampai Syekh Syarif Dakwah jadi terus diaturi untuk transit untuk Tegal ini. Dari itu dulu rombongan pertama-tama mengaturkan jazakumullah khairan jaza kepada suatu bed yang sampun mengulangi penghormatan baik berupa tempat maupun hidangan. Kalau sakit balas nopo-nopo namun sakit mengaturkan jazakumullah khairan jaza. Dugi pondok sing diampiri oleh lari-lari sing ziarah iki dados pondok sing nafi'an syai'an. Amin ya Allah. Nomor kali pun kula atas nama keluarga lan rombongan matur suwun kang salah terhadap semua alumni. Alhamdulillah sampai beralumni sejak Mojokerto, Madura, Gresik, dan Jombang, terus sampai ke Kudus, Demak, lantas di Cirebon, alumni ikut menghormati acara ziarah hari-hari tanggal ini. Dan ini alhamdulillah para alumni sangat kempal dari hormat rombongan ziarah Wali Songo. Maka dari itu aturakan matur suwun
semua alumni ya, mulai dari perjalanan sampai di ketika ini kula sak keluarga naturaken sedaya kelepatan menawi ngerepoti nomor kali pun kula naturaken matur nuwun jazakumullah khairal jazaa. Alhamdulillah menawi ziarah Wali Songo ini sampun menjadi tradisi dan nirgoyo kula supe mulai tahun pinten sien dari Ahmad Idris Marzuki selalu telaten dari ngantos awal sampai akhir kita marah Idris Marzuki. Kemudian sempat libur dulu yang bernama Krismon ya. Nah Krismon sempat libur terus alhamdulillah kita mulai lagi acara ziarah Wali Songo. Yang jelas tujuan dari ziarah Wali Songo setunggal napak tilas perjuangan para sesepuh, mugi-mugi para alumni, para santri ingkang tamatan niki saged nerusaken perjuangan para sesepuh, para guru-guru kita, terutama di dalam masalah nasrul ilmi dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berkalipun saged nyambung silaturahmi tentang para alumni teng daerah-daerah ini. Wingi nembe mawon wonten upacara pelepasan santri-santri Wali Songo itu melibatkan 270 armada bis Tegal juga pemanang pinten dengan pinten bis ini Sedoso bis tak kami cycle harus berapa 500 ya. Jadi Tegal termasuk santri yang paling kacak paling kacak itu Tegal Brebes Cirebon yang siang alhamdulillah bisa bermanfaat. Niku betul langsung termasuk para alumni. Para alumni ketika langsung dengan beliau dengan membawa akhlakul karimah, dengan membawa ilmu dan ilmu disebarkan, akhirnya sederek-sederek masyarakat derek antusias untuk memondokkan. Maka dari itu panjenengan sebagai alumni tetap mempertahankan itu. Ini kos juga menjaga akhlakul karimah, menjaga nasrul ilmi, mengembangkan ilmunya, yang mana tujuannya adalah semata-mata untuk mencapai menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu juga para masyarakat boyo, para mustahik, para guru-guru niki didik budak-budak santri nggih nomor setunggal nggih menika masalah akhlakul karimah. Nerusaken napa ingkang diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Ini prinsip pertama pada zaman dipuntulis Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki, Mbah Mahfuz Ali, Mbah Ahmad Idris Marzuki, siang kita ya, bagaimana pondok itu nomor siji adalah ciri khasnya adalah menjaga akhlakul karimah. Kemudian dipendawakan para ulama akhlakul karimah ingkang dipunbeto oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti suatu saat sahabat utusan datang Siti Aisyah, pripun akhlak Kanjeng Nabi Siti Aisyah? Jawab Siti Aisyah bukan ingkang dipun kawakan tentang Rasulullah, yang mana Siti Aisyah selalu mendampingi Kanjeng Nabi. Khuluqun Nabi, akhlak Kanjeng Nabi itu khuluqul Al-Qur'an, akhlak Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Nopo-nopo ingkang dipundawaken akhlak-akhlak untuk Al-Qur'an itu adalah
minangka gambarkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa ayat yang menerangkan tentang akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diko terangkum dalam 3 ayat. Gimana kok ayat khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu 2 ayat kakak ini ulama disingkat akhlak kanjeng Nabi itu diterang. Masalah khudil afwa awal ini di dalam bergaul bermuasyarah yang singkatan mengedepankan akeh ngapurane, akeh memaafkan kepada orang lain, khudil afwa. Maka dari itu di dalam berorganisasi bermasalah salah satu hikmah-hikmah berorganisasi ini kok di antaranya ini kok khudil afwa, yang banyak bergaul dengan orang niku membiasakan kita untuk apa khudil afwa. Tiang niku banyak bergaul kali tiang lintu bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan lingkungan kita, maka menjadikan kita itu mudah memaafkan orang lain, melatih memaafkan orang lain. Kita masuk latihan. Sehingga kanjeng Nabi jawabkan man bada jafa. Man bada jafa itu apa? Wong sing manggon alasan, wong sing manggon pegunungan, wong sing manggon ing tanah padang pasir, sing jarang bergaul dengan orang, maksudnya niki dadine wangkot. Man bada jafa wa man soda wafana. Saya kan kayaknya wong sing wafa soda kan kayaknya berburu kan. Salah sing berburu wafala wa man khalaqa sultana iftakana. Niki man bada jafa. Dari itu di dalam berorganisasi singkatan kita ambil hikmah dalam untuk hamlul adha. Padahal hamlul adhan ini syarat yang penting jadi wali ini nomor si hamlul adhan. Akhirnya ngapura di bawah. Gak menaik syarat yang penting jadi kekasih kanjeng Nabi. Gimana kau pengen konsing demen kali fakir dan masakin dan fukara. Para alumni yang dirahmati Allah, kita berangkat dengan rombongan 17 bis, jumlahnya berangkat sekitar 1.000-an sekitar 1.000-an. Ini jumlahnya luar biasa ya. Tamatan lebih tambah, beri tambah kakak. Jadi sekitar mungkin sekitar 11 bis kira-kira. Maka dari itu para alumni belum jumut saking dengan sedang mungkin keluarga dari Boyo, zuriyah dari Boyo, para mustahik, para munawir, para pengurus pondok pesantren ini saged melaksanakan tugas-tugas lawan sebaik-baiknya. Karena tambah kata semuanya. Jadi dititipi amanah kalau santri tambah berat tambah kata. Mungkin berbagi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keberkahan tunggu daripada muassis Pondok Lirboyo dan para keke sepuh itu tetap sambung datang kita saden amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Lirboyo niki sakniki saking kuwateh kula kadang mboten tegelek ningali tilem teng Serambi itu paling mewah saat ini. Saya sudah pemanan goreng Serambi itu saat ini kalau ketika lapangan itu turun lapangan pas kaudan aula kamar itu kan motor lapangan ada santri memang boleh isis boleh jebar apapun tapi ngantus sekali itu tempat semoga sampai tetap diberi kesehatan. Kembali kepada masalah akhlakul karimah menawi wau teng ayat-ayat Al-Qur'an sedang terringkas teng mriku akhlak kanjeng Nabi
menetap hadis Kanjeng Nabi niku wonten 4 hadis Kanjeng Nabi ingkang mencirikan kesimpulan dari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika setunggal hadis Kanjeng Nabi kang nuwuhaken man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iki akhlak Kanjeng pertama. Siapa wong sing beriman kepada Allah dan hari akhir falyakul khairan aw liyasmut. Monggo iki akhlak Kanjeng diperhatikan. Awake dhewe gak iso ngomong sing apik mending becik meneng ngoten nggih. Soalnya saat ini ketika wonten medsos niki walaupun tidak terucap kadang gandang gampang komentar-komentar niki. Komentar sing elek-elek sing akhiripun jadikan masalah dengan aib. Komentar teng mriku niku sing menjadi napa minangka isi hati kita ketika kita mengucapkan kangenan tentang tulisan di sami mawon. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka dari itu Imam Syafi'i ini mengatakan lah awet dari ngomong kan mikir sik, dipikir sik baru ngomong, menang sik mikir baru ngomong. Aja ngomong sik baru mikir, ini jadi masalah. Sehingga ada istilah mulutmu harimaumu. Ini kan istilahnya kita jadi dawuh para ulama. Kadang-kadang anak wong sing keselamatannya niku diukur daripada ucapannya. Kadang-kadang orang bisa celaka karena dari kata-katanya, dari mulutnya. Maka dari itu niki kita perhatikan falyakul khairan aw liyasmut. Nomor kali pun hadisipun kan Nabi dimuliakan dawakan min husnil islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Niki sing kedua. Wong Islam sing apik tarkuhu ma la ya'ni. Ini penting. Monggo awake dhewe sebagai seorang alumni yang menjadi sorotan masyarakat, yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat dan alumni niki monggo awake dhewe meninggalkan sesuatu yang bermanfaat manfaatin kita maksudnya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Niki Pondok Lirboyo sakit berkembang, sakit tambah kata santri ini mungkin termasuk di antara niki panjenengan sandu para alumni niki. Istilah pun dakwah bil hal, dakwah bil hal. Ketika panjenengan langsung saking pondok, gelem mulang, lawan kanthi akhlak ingkang sae, berkiprah berkhidmat di tengah-tengah masyarakat. Nikilah sing secara tidak langsung jenengan itu dakwah bil hal. Akhirnya pun tiang-tiang masyarakat niku padha gelem mondok ngoten nggih. Mugi-mugi panjenengan sebagai orang sing menjadi contoh di masyarakat ini angsal ganjaran adai kafail ini. Wong sing ngajak-ngajak niku padha karo wong sing nglakoni, wong sing mondok-mondok mulai ganjaran sampai sebagai orang yang menjadi inspirasi, menjadi petunjuk sing dasarkan mereka gelem-gelem ilmu dengan angsal ganjaran. Seperti itu. Maka dari itu harapan kami ini kan cabang pondok Tegal kan penonton tadi kita. Insyaallah. Sabar, benerin des. Insyaallah mangga. Perkembangannya ini masjidnya pun dimulai dapat dari Sawal gitu. Sawal mau pembangunan masjid. Sekalian pondok. Pondok ada masjid tinggi. Apa peletakan batu pertama gitu. Mungkin saya tetap ya. Sehingga karena kewalahan dikira boleh sekali-kali kadang ditimpakan terputih Majalengka, Blitar, ibadah dijebak malih teng Malang, teng Demak nggih. Semoga ya Tegal siap saged nampung.
Santai sing cilik sik ditampung sik temen. Mau hadis Kanjeng Nabi yang sampun 3 kali. Napa fal yakul khairan aw liyasmut min husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Nomor 3 betul dawuh Kanjeng Nabi nggih buka la tahdab. Wonten setunggal para sahabat, setunggal sahabat itu suwantana Kanjeng Nabi ausini ya Rasulullah, panjenengan wasiat dhateng kula. Kami kata la tahdab. Napa malih Kanjeng Nabi la tahdab. Napa malih la tahdab. Ngantos ping 3. Kanjeng Nabi dawuh la tahdab. Niki intine pun berarti seorang yang berakhlakul karimah itu mesti sakit mengendalikan nafsunya. Bagaimana ketika dia disakiti orang lain, dihina orang lain, tidak marah. Ini kan angel ini. Betul latihan sakit. Al-hilmu bit-tahalum wal-ilmu bit-tahalum. Wong iso lemah lembut itu ya dilatih bit-tahalum. Wong iso berilmu ya bit-ta'alum. Niki dilatih. Niki jadi pelajaran tasawuf, pelajaran ulama. Tapi pelajaran ini kadang-kadang yang dipakai oleh TNI Polri di tingkat perwira itu orang dilatih bagaimana orang bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan dirinya. Sehingga Kanjeng Nabi dapatkan sing diarani wong kuat iki wong kaya apa? Enggak keberatan. Sahabat jawab itu sing diarani wong kuat wong sing tenang kepentingan. Mike Tyson sekarang menang KO kabeh bisa diarani wong sing kuat. Nah, Kanjeng Nabi dak sing diarani wong kuat anak wong sing iso mengatur hawa nafsunya, orang yang bisa mengendalikan emosinya. Dan ini berlaku dalam segala hal maupun sing diarani wong kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan dirinya. Maka dari itu kata-kata lahdok ini sangat-sangat luas sekali pengertian. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan kemarahan kita, semarah mesti akan keluar kata-kata yang kotor atau kata yang bersai, atau akan keluar tindakan-tindakan yang bersai sing malih dadi ketune akhiri atau menjadi masalah hukum. Niki la takdok. Tapi wonten malih dawuh Imam Syafi'i la takdok. Niki la takdok niki kemarahan masalah pribadi. Apalagi masalah agama, niki lagi persoalan. Sehingga Imam Syafi'i dawakan man ustudiba falam yaghdab fahuwa khimar. Sapa sing digawe marah tapi kok gak nesu, maka dia khimar. Wa man usturdiya falam yarda fahuwa syaitan. Sapa wong dibikin marah tapi dia tidak marah, maka dia seperti khimar, orang yang buruk. Dan barang siapa yang dimintai ridho, dimintai ampunan, dimintai maaf, dia tidak mau memakan, maka fahuwa syaitan. Ini penerapannya ada masalah yang berbeda. Kata-kata lahdok tadi kalau kita masalah pribadi, tapi kalau masalah agama, masalah harga diri agama, ini yang tidak bisa dibiarkan. Sehingga banyak makhluk yang ketika datang Quran ini sehinggawakan kalau makhluk alif dihina secara pribadi kami tidak marah. Tapi kalau yang dihina kiai, dari kiai kan berarti atas nama tokoh agama dilecehkan, maka tanggung saya akan hadapi. Artinya apa? Artinya kalau masalah pribadi itu kita harusnya memaafkan, tapi kalau sudah agama kita yang dilecehkan, kemudian kita diam saja, tidak mau membela, maka sama dengan khimarun, fahuwa khimarun. Jika penerapan itu biar. Kemudian terakhir hadis ingkang nomor sekawan akan menimbulkan akhlak ikan Nabi yang menikah
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Boten wonten seseorang sing imane niku sempurna kecuali piyambake niku saged iman, saged welas dhateng sedereke seperti dia iman teng awake piyambak. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat orang lain sakit, kalau disakiti maka kita jangan menyakiti orang lain. Kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, maka kita juga harus merasa ikut senang, bersyukur atas kenikmatan yang ada pada orang lain tersebut. Jangan sampai kita malah iri dengki. Jadi maksudnya di antara itu. Jangan sampai kita iri dengki. Sebab iri dengki itu sangat menghapus amal-amal kebaikan kita. Bergambarkan menghapus seperti kayu bakar yang terbakar di amal-amal adi benten kroso. Sehingga wonten salah satu kali sahabat swada teganen wonten tiang wedok niku sing ahli poso lek siang lek dalu niku ahli salat sunyi, ahli ibadah. Tapi kalau kanjeng Nabi ketika ngelakuin ahli napa ternyata tiang putri niku wau siji memang piyambake niku ahli ibadah, lek bengi melek salat, lek awan poso, tapi ternyata mulutipun sering menyakiti orang lain. Maka dari itu sering ngerasa di wong lain. Maka dari itu dia tidak terasa amal-amal kebaikannya tergerus, tergerus oleh mulut-mulut yang sering menyakiti orang lain, rasanya dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang ada betul menyadari. Maka dari itu sekali lagi teman-teman kepada alumni setunggal membangun alaqah batiniyah kepada masyarakat Boyo, selalu membacakan Al-Fatihah. Sebab saat nikmat awake dadi santri niku ya santri salawase. Bagaimana Mbah Abdul Karim ketika sambil sepuh, ketika ngaos tetap njaluk muga-muga tetap diakuni santrine Mbah Yai Khalil. Maka mungkin-mungkin awake kita ya ngoten iku tetep mungkin-mungkin diakoni santrine Mbah Abdul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ini penting banget. Sehingga laris seorang murid sing saged membangun alaqah batinnya kali guru dipuniki iki sing paling nikmat itu ketika kita wonten masalah. Niku kadang-kadang ditekani kali guru kita diberi petunjuk. Iki sing nikmat iki. Sen teng Lirboyo niku wonten Ki Bahri. Ki Bahri niku sing tukang nuntun Mbah Abdul Karim. Ya jamaah, ya apa nuntun terus pokoknya sing lateni Mbah Abdul Karim terus. Ketika Mbah Abdul Karim pada saking bingungnya Bapak wis minggat kalau pondok itu. Saking kelangan Mbah. Niku ketika beliau sudah bermukim teng Pujon tidak wonten napa-napa teng Lirboyo niku piyambake ingkang dipun napa dipun temoni Mbah Abdul Karim iki Lirboyo ngene-ngene ini nikmat kita saged nyambung alaqah batin. Muga-muga di antara santri-santri Lirboyo niki ya tetap mugi-mugi tetap saged nyambung alaqah batin. Sebab awake dhewe diberi petunjuk oleh guru kita, baik ketika kasih sugeng maupun sampai bapak itu memang betul-betul petunjuk saking guru kita, saking Allah Ta'ala memang lewat guru kita. Memang awake dhewe saged bangun alaqah batin sing sae. Kalau kita cekap semanten terus pun sekali lagi penyambutan ziarah manis niki untuk mugi hasil maksud bagi lancar bijik bagi melanjutkan budi Magelang terus tembayat mungkin paling lancar. Amin ya rabbal alamin. Bisa turun gitu. Mungkin berapa dinamai sedikit-sedikit mungkin sangat tidak kalimat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang Allah muliakan para masyayikh, para kiai, wabil khusus panjenenganipun namanya Haji Anum Alahuddin Mahrus Alhamdulillah doyo para kiai kami tergabung dalam himnasal kalian ini saking pengurus Pondok Pesantren Api Tegalrejo Cabang Tegal. Ini Tegalrejo kali Tegal ngantun Enam Rejo ini. Alhamdulillah. Ingkang pindah kula maturaken matur suwun jazakumullah ahsanal jazaa lan ingkang menapa nyuwun pangapunten niki menawi dulur-dulur ingkang transit mriki niki enten haliyah akwaliyah ingkang boten nyritakaken manah panjenengan sedaya lan napa merepotaken panjenengan sedaya. Mugi-mugi dipun waras kalian Gusti Allah. Kula pilih fak wal ikhtisar kula niku namung napa ngeling-eling dawuhipun bapak kula. Mbaya Marzuki niku wekdal ngaji ihya niku nate dawuh tarekat niku ngamalaken napa ingkang kita ngaji niki kang ngoten. Jadi Mbaya Marzuki niku boten remen napa tarekat ingkang terorganisasi niku boten remen. Mbaya Marzuki secara pribadi boten remen. Tapi Mbaya Marzuki niku terus bunyi ngaji ngoten. Nah, dawuhipun beliau niku bahwa tarekat Al-Aidi iki ngamalaken napa ingkang kita ngaji. Jadi insyaallah niku sampun napa dados tarekat Al-Aidi niku mboten niku. Panjenengan boten usah ragu, boten usah kuwatir dengan masyarakat niku Al-Aidi dipun ayomi kalian para masyayikh terutama ingkang sampun sumare. Selagi kita niku napa tetep mugemi dawuh-dawuhipun para masyayikh kita insyaallah dipun paringi gangsar, paringi lancar, dipun paringi pitulung kaliyan Gusti Allah. Ingkang paling akhir monggo iki napa kekompakan masyarakat iki masyaallah dengan napa Jawa Tengah itu saat ini pun nomor 1 lah Brebes itu pun meh salib. Napa jumlah santri ini suksesipun Safari Ramadan, suksesipun masa napa nggih badhe bangun pondok cabang iki langkung kerja keras malih pun untuk kamar bolak-balik panggah jaluk kamar padahal pun telas kemudian yang saat ini dan itu pun bertemukan pun jadi sedaya yang sampun dirancang lari-lari pengurus pondok itu sampun payu kasih beberapa pesanan kamar sing boten kemana. Jadi hubungan mawar mungkin napa proses riset untuk sakit berlanjut walaupun kok dari sakit saat ini berikut dalam jangka waktu berdepan segera terrealisasi. Jadi mau sarang-sarang monggo. Lanjuti napa di masa Tegal ini terus pundi tetap kompak, tetap semangat dorong adik-adikipun terutama
ingkang nembe tamat niki saged langsung berkiprah kepada masyarakat. Pun ngantos dah napa mantun tamat cik napa belakraan dulan-dulan mboten genah perlu nyapon pun ngantos. Niki saestu ibaratipun napa alumni pondok niku pun ngantos jadi pengangguran. Nggih jenengan niku biasa nganggur. Orang yang bergawe biasa, tapi kan malah ngaji niku lho. Jadi maksudnya ngoten pun ngantos tamat mondok niku dereng gadah dampar, dereng saged ngadeg dampar ngantos. Lek masalah maisah niku pun mboten usah dipikir. Sing paling penting niku lek enten alumni mboten gadah dampar niku monggo dipikirne sareng-sareng. Mergo khawatir awake dhewe niku ngawatiraken kok enten alumni mboten gadah dampar.